Haleluya, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita semua. Perenungan saat ini saya beri judul berbuah dalam Kristus. Pembacaannya kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus? Ini adalah suatu pertanyaan penting, karena banyak orang, atau ya kita tahu, banyak orang Kristen yang meskipun sudah tahunan yang mengikuti Yesus, tapi sama sekali tidak bertumbuh. Ya, mereka seperti bayi yang hidupnya penuh tangis. Persoalan sekecil apapun sudah membuatnya goyah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini, di ayat 1-nya Yesus mengajarkan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Nah, di sini ajakan Yesus supaya kita melekat erat kepada pokok anggur itu yang adalah Yesus sendiri, supaya kita bisa hidup dan kita bisa bertumbuh, kita bisa menghasilkan buah yang manis yang menyukakan Yesus, menyukakan Bapa di surga, dan menyukakan mungkin orang di samping kita juga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Marilah kita terus melekat atau bergaul karib, hidup, menempel terus dengan pokok anggur itu yang adalah Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri adalah pohon anggur itu. Yesus sendiri adalah pokok anggur itu. Jadi kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang mengikut Dia, kita harus menempel erat kepadanya supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin dikuatkan apabila ada persoalan datang menghimpit kita atau ada masalah. Kita kuat karena kita menempel kepada Yesus Kristus yang adalah pemilik kehidupan itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita bertumbuh dan berbuah di dalam
Tuhan kita Yesus Kristus. Apa resepnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Di dalam pembacaan kita, ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Nah, akulah pokok anggur yang benar. Jadi ini ajakan Yesus. Mari kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya, kita mungkin tahu bersama Allah Trinitas, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah satu. Jadi kita harus mengakui Yesus adalah Allah dalam kehidupan kita yang percaya kepada Allah. Nah, karena Dia sumber kehidupan. Di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Allah itu, Bapa atau Yesus itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita harus menempel kepada sumber kehidupan itu kalau kita mau bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan inginkan supaya kita terus bersandar dan melekat erat terus kepada Yesus yang adalah pokok anggur itu. Di sini kita harus di ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kita harus bersandar dan melekat terus kepada Yesus yang adalah pemilik kehidupan itu, supaya kita hidup menghasilkan buah-buah yang manis. Buah-buah yang manis dalam arti kita mencerminkan kepribadian Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga saya katakan kita harus tinggal di dalamnya atau di dalam Yesus. Di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini suatu pernyataan yang Yesus katakan, kita sebagai orang yang percaya harus tinggal di dalam Yesus, mengikuti jejak Yesus, supaya karakter Yesus, sifat Yesus itu tertanam dalam kehidupan kita. Jadi kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita alami persoalan atau pergumulan. Mari libatkan Yesus, libatkan Tuhan dalam setiap persoalan atau permasalahan kita. Itu maksudnya kan, kalau kita memberi kesempatan atau memberikan hidup kita untuk Yesus tinggal di dalam kita, itu artinya kita melibatkan Yesus dalam setiap atau segala persoalan kita, pergumulan kita. Nah, saat kita memberikan hidup kita agar Yesus tinggal di dalam kita, disitulah Yesus akan bekerja, sehingga setiap persoalan, setiap masalah kita akan lalui bersama Yesus, karena Yesus yang ada di dalam kita yang akan memberikan kita kelegaan, kelepasan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara berbuah di sini di dalam Galatia 5 itu tentang buah-buah roh ya. Jadi kita berbuah di sini, kita akan berbuah, menghasilkan yang Yesus inginkan dalam hidup kita agar kita berbuah. Itu Galatia 5 ayatnya yang ke 22 sama 23 ya. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang Tuhan inginkan, kita berbuah yang sesuai dengan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terus bertumbuh
di dalam Yesus Kristus supaya kita semakin kuat dan berbuah yang manis dan menjadi berkat bagi siapapun. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.